terakhir, wabah penyakit mulut dan kuku mulai menyerang hewan ternak seperti sapi dan kambing. Wabah ini membuat sejumlah pasar tutup. Dan apa dampak dari wabah PMK ini baik bagi para peternak maupun juga masyarakat lainnya? Akan kita bahas bersama dengan Ketua Umum Jaringan Pemotong dan Pedagang Daging Indonesia, Bapak Asnawi. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Pak Oki dan Bu Desi. Iya. Salam sehat dan tetap semangat. Salam sehat juga, Pak. Salam sehat, Bapak. Nah, kira-kira apa saja dampak yang ditimbulkan dari wabah PMK ini, Pak? Dampak daripada PMK itu sangat jelas berdampak kepada kondisi ketersediaan daripada sapi siap potong dan sapi kebutuhan untuk hewan kurban dalam waktu dekat ini. Khususnya pada daerah-daerah yang terjangkit seperti itu, macam Jawa Timur, Aceh, dan provinsi lainnya termasuk di Sumatera, Sumatera Barat, dan seterusnya. Karena tingkat penyebaran daripada penyakit PMK ini sangat cepat, yaitu 90-100%, karena lewat udara itulah yang menyebabkan posisi yang sangat tinggi, karena jarak penyebaran daripada virus itu mencapai 20-100 km. Terkait dengan masalah tindakan pemerintah yang sudah dilakukan, itu tindakan yang sangat tepat, yaitu di mana atas instruksi perintah Presiden, yaitu untuk melakukan lockdown atau penutupan sementara waktu atas tidak terjadinya transaksional atau lalu lintas perjalanan hewan dari masing-masing provinsi yang saat ini terus berjalan. Baik. Hal ini memang salah satu tindakan yang sangat tepat dilakukan oleh pemerintah, menginstruksikan dari Presiden kepada pemerintah daerah, yang mana saat ini sudah dilakukan tujuannya agar penyebaran itu tidak begitu cepat. Namun kenyataannya penyebaran ini dari kondisi awal 2 provinsi, sekarang ini sudah terdapat 16 provinsi dan 37 kabupaten kota. Nah, oleh karena itu dalam posisi ini, tindakan yang dilakukan oleh pemerintah adalah memberikan vitamin penguatan dan obat-obatan agar posisi hewan yang terjangkit virus PMK itu dapat segera sembuh. Dan kondisi keadaan saat ini berbanding keadaan antara yang sembuh, yang terjangkit dan yang mati itu sangat jauh sekali, terutama tingkat kematian hewan itu hanya 1% dan tertinggi 5%. Dalam kondisi saat ini yang sembuh juga sudah cukup banyak di masing-masing daerah tersebut karena tindakan yang dilakukan sedini mungkin. Seperti itu. Baik, Pak Asnawi, dari dampak yang ditimbulkan ini, bagaimana dengan kondisi para pedagang sapi, daging, ataupun operasional rumah potong hingga saat ini, Pak? Untuk kebutuhan sapi siap potong khususnya di Jabodetabek saat ini dalam kondisi aman dan terkendali, karena ketersediaan sapi siap potong itu di 3 provinsi Jakarta, Banten, dan Jawa Barat itu ketersediaannya memang pasokan 93% didatangkan dari Australia, dan memang itu sudah berjalan lebih 2 dasawarsa bahkan 3 dasawarsa ini. Dalam kaitan itu posisi sapi-sapi yang disembelih yang didatangkan dari feedlot atau kandang pengemukan milik para importir atau pengusaha itu masuk ke RPH, sebelum dilakukan pemotongan ada satu pemeriksaan, yaitu adalah antemortem. Apakah ini dalam kondisi dari administrasi dan uji klinis nyatakan sehat. Setelah dilakukan pemeriksaan, baru sapi-sapi tersebut bisa masuk kandang dan kondisinya dalam posisi pengawasan yang sangat ketat. Nah, ketika sapi itu akan disembelih, maka posisinya pasca dilakukan pemeriksaan antemortem tersebut, lalu pada pasca penyembelihan secara keseluruhan oleh pihak dokter hewan dilakukan pemeriksaan yang disebut adalah postmortem. Nah, postmortem inilah yang menunjukkan hasil akhir, yang mana pada hasil akhir itu semua daging dan turunannya bisa dikirim ke pasar-pasar yang ada di Jabodetabek. Baik. Dan saat ini alhamdulillah posisi Jabodetabek dalam kondisi dalam keadaan steril dan aman, dan belum ada satupun hewan yang terjangkit
terhadap virus PMK tersebut. Baik, Nah, Bapak. namun di sisi dari provinsi lain seperti ada Jawa Timur saat ini memang sudah ada kekurangan pasokan Ya. daripada kondisi sapi-sapi siap potong karena memang sapi-sapi yang terjangkit PMK tersebut tidak dibolehkan untuk dipotong agar proses terjadinya penyembuhan. Ya. Dalam kondisi pasca penyembuhan itu maka baru bisa dibolehkan sapi-sapi tersebut untuk disembelih. Seperti itu. Iya, baik Bapak, mengenai wabah PMK ini pastinya mengakibatkan banyak sekali sejumlah pasar daging tutup. Dan bagaimana dampaknya bagi peternak dan bagaimana stok daging di masyarakat, Pak? Kami melihat khususnya untuk di Jabodetabek atau Jakarta, Provinsi Banten dan Jawa Barat, khususnya Jabodetabek dan Bandung Raya ini dalam posisi ketersediaan masih cukup dan kondisi stok opnam di kandang-kandang yang ada saat ini sebagai penyangga kebutuhan tersebut masih tersedia bahkan mungkin lebih daripada itu karena kondisi pasar di 3 provinsi tersebut dalam keadaan yang sangat lesu karena pasca hari raya. Namun di daerah-daerah tertentu yang terkena wabah, benar sekali memang ketersediaan pasokan sapi siap potong itu terbatas karena satu provinsi dan provinsi lain tidak bisa masuk sebagaimana yang disampaikan oleh teman-teman di daerah khususnya dari Sumatera Barat dan provinsi Aceh dan posisi yang ada di Jawa Timur karena posisi memang tertutup sekali. Jika memang adanya terjadi ketersediaan maka para medis khususnya dari Keswan, dokter hewan itu menyatakan bahwa hewan tersebut sudah dinyatakan sembuh dan hewan tersebut dinyatakan tidak terkontaminasi oleh virus, maka hewan-hewan tersebut direkomendasi secara klinis, secara fisik buat dibolehkan untuk dibawa ke RPH untuk disembelih. Nah saat ini memang benar kondisi keadaan di daerah-daerah tertentu ketersediaan daripada pasokan sapi siap potong dan ketersediaan daging untuk masuk ke dalam pasar atas kebutuhan masyarakat memang terbatas dan saat ini pun juga kami dapatkan dengan jaringan kami sebagai Dewan Pengurus di tingkat provinsi menyampaikan memang kondisi saat ini seperti itu dan kondisi berdampak kepada harga terjadi kenaikan. Baik, Pak Asnawi, lalu adakah upaya yang dilakukan peternak secara mandiri untuk bisa mengatasi wabah PMK ini? Alhamdulillah kami monitor juga kepada teman-teman peternak juga, memang mereka juga salah satu peternak dan juga salah satu pelaku usaha pemotong dan pedagang daging. Mereka selalu mengambil sikap yang positif untuk terhindar dan berkelanjutan daripada virus PMK tersebut berlanjut. Maka mereka melakukan tindakan-tindakan yang dilakukan atas inisiasi pribadi dalam rangka meningkatkan imun daya tahan tubuh daripada hewan tersebut dengan pemberian vitamin dan obat-obatan lain yang atas dasar rekomendasi oleh dokter hewan yang di atas dasarkan perasaan kondisi keadaan pada hewan tersebut. Seperti itu yang dilakukan oleh teman-teman sekarang. Baik Bapak, mengenai wabah dari PMK ini sudah terjadi beberapa pekan terakhir dan pemerintah pastinya sudah mendistribusikan sejumlah obat-obatan dan juga desinfektan ke berbagai daerah yang sapi binatangnya di sini terjangkit PMK. Dan apakah di sini sudah membuahkan hasil dan bagaimana penyaluran dari pendistribusian obat-obatan dan desinfektan ini? Kami melihat langsung langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten kota itu sebagaimana instruksi daripada Presiden melakukan tindakan seperti itu dan oleh Menteri Pertanian Pak Yassin Limpo. Dalam posisi ini memang pendistribusian daripada obat-obatan, vitamin, disinfektan, karena memang kandang mesti setiap sehari mesti kondisi keadaan bersih agar tidak terjangkit adanya terkontaminasi virus dan seterusnya. Dalam hal ini tindakan-tindakan seperti itu oleh teman-teman para peternak di daerah hal itu dilakukan dan kondisi pendistribusian juga sudah sampai ke teman-teman peternak sehingga hal ini dapat cepat sekali untuk melakukan tindakan dan pencegahan agar tidak adanya penularan lebih lanjut. Karena memang dengan cara seperti inilah kondisi kandang-kandang yang mesti bersih dan adanya suatu penyemprotan langsung ke kandang dan
bagian-bagian daripada yang dipandang penting oleh pada hewan tersebut agar proses kondisi itu tidak tertular dan menjalar pada bagian lain. Dan diberinya vitamin dalam rangka untuk penguatan imun pada hewan tersebut dan sekaligus adanya obat-obatan penguat dan sekaligus obat-obatan penyembuhan terhadap luka-luka yang terdapat pada hewan tersebut, baik dari sisi mulut yang bersariawan dan kaki yang luka. Dan posisi itu dalam waktu yang tidak makin lama, kayak macam ada obat penyemprotan dan seterusnya itu akan berdampak pada proses penyembuhan yang tidak terlalu lama. Baik. Penyakit itu akan dapat segera sembuh dan hewan itu akan segera pulih. Seperti itu dilakukan oleh pemerintah. Tentu kita berharap wabah PMK ini bisa segera diatasi mengingat akan memasuki Idul Adha di mana kebutuhan daging akan semakin meningkat. Dan kita berharap di saat Idul Adha nanti seluruh hewan ternak bisa sembuh dan sehat sehingga bisa disembelih dalam prosesi keagamaan begitu ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak Itu Asnawi, harapan Ketua Umum kami Jaringan. dan teman-teman semua demikian. Semoga dalam waktu yang tidak lama hewan-hewan tersebut yang terjangkit PMK dapat segera sembuh dan bisa dijadikan sebagai hewan untuk hewan kurban ketersediaan. Terima kasih Bapak setelah bergabung bersama kami di Klik Indonesia Pagi. Salam sehat selalu. Ya, selamat pagi, Pak. Selamat pagi.